Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Sahnaja Sania Albais dari SMP Negeri 1 Pacet sebagai peserta Leksam Bedas tahun 2026. Pada tantangan bulan ini, saya akan review sebuah buku yang berjudul Tabel Rumah Bentuk Eli. Buku ini ditulis oleh Len Liu dan diterbitkan oleh PT Tekad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 dan memiliki tebal halaman yaitu 255. Kenapa saya memilih buku ini untuk direview? Karena dari buku ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran seperti artinya sabar, keluarga, dan juga kasih sayang. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Eli Salasamata. Mulanya Eli hidup dalam keluarga yang penuh dengan keharmonisan, canda, tawa, kehangatan, dan bisa dibilang itu adalah keluarga cemara. Ibundanya sangatlah menyayangi Eli, begitupun ayah dan kakak-kakaknya. Eli memiliki 4 kakak yaitu Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nathan. Dan ayahnya bernama Abimayu, ibunya yaitu Ibunda Gianda. Eli selalu dimanja oleh kakak-kakaknya, tetapi semua kebahagiaan itu hilang seketika karena terjadi sesuatu yang menyebabkan ibundanya kehilangan nyawa. Dari kejadian tersebut, Eli selalu dituduh sebagai pembunuh ibundanya karena kejadian tersebut terjadi ketika ibundanya, yaitu Ibunda Gianda, ingin menolong Eli yang hendak akan tertabrak oleh mobil, tetapi Ibunda Gianda kehilangan nyawa. Nah, dari sanalah kakak-kakaknya benci sekali kepada Eli, begitupun ayahnya. Setiap hari rumah yang biasanya penuh dengan canda, tawa, kehangatan, seakan rumah itu menjadi tidak bersuara, tidak berpenghuni, gelap, dan seperti sangatlah menyakitkan. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi cahaya kehangatan yang memeluk Eli di rumah itu. Ayahnya dan kakak-kakaknya selalu memarahi Eli. Kalau ada kesalahan, Eli selalu dituduh menjadi penyebab kesalahan tersebut terjadi. Mau itu kesalahan kecil ataupun besar, Eli selalu disalahkan oleh keluarganya. Setiap pagi saat Eli ingin sarapan, kakak-kakaknya sudah duduk di meja makan bersama ayahnya. Saat Eli hendak duduk, mereka memberikan tatapan yang tajam kepada Eli, seperti tatapan tidak suka kepada Eli, yang membuat hati Eli tergores. Eli merasa sedih sekali melihat tatapan dari kakak-kakaknya. Saat Eli hendak duduk, mereka satu persatu pergi. Bahkan ada yang memarahi Eli, padahal Eli tidak salah di sana. Nah, Eli saat akan pergi ke sekolah, kakak-kakaknya menggunakan mobil. Di saat Eli ingin menumpangi mobil tersebut, kakak-kakaknya tidak mau Eli menumpang. Jadi Eli terpaksa harus menaiki angkot setiap pergi ke sekolah. Di sekolah, ada 2 teman Eli yang selalu bertanya setiap hari, "Eli, kenapa ada luka di tanganmu?" Setiap hari Eli memang selalu mendapatkan luka baru di sekujur tubuhnya karena perbuatan kakak-kakaknya yang tidak suka kepada Eli. Tapi Eli memilih untuk diam karena Eli tidak mau menjadi orang yang semakin salah di mata keluarganya dan tidak mau memberatkan teman-temannya tentang apa yang terjadi kepada Eli. Eli di sekolah juga sering dibully oleh teman-temannya, tetapi dari sana Eli selalu merasa dia kuat, dia tuh harus sabar. Eli, ada satu kejadian di mana Eli dibully oleh satu temannya yaitu Serena. Serena membuli Eli dengan cara memaki-makinya, menyebutkan ibunya adalah orang yang tidak benar di keluarganya. Ibunya adalah perebut suami orang. Tapi dari sana Eli membela ibundanya. Dia berkata ibundanya tidak salah. Dan dari sanalah permasalahannya dimulai. Serena membuli Eli dengan cara menjambak rambutnya, menendangnya, bahkan memukuli Eli. Tetapi setelah itu muncullah kejadian baru, yaitu di mana Eli dipanggil ke ruang guru. Di sana Eli dimintai pernyataan bahwa Eli sudah membuli Serena. Serena memutar balikan fakta.
Serena merasa dia adalah korban dari bullying yang disebabkan oleh Ellie. Serena memperlihatkan bukti, yaitu sebuah video yang menunjukkan Ellie telah membuli Serena, yang membuat orang-orang bahwa guru dan juga guru-guru percaya kepada Serena. Setelah kakak-kakaknya tahu adiknya membuli Serena, kakaknya Nathan dan juga Sadipta tidak tinggal diam. Dia berbicara bahwa mereka tidak pernah mengajarkan Ellie perbuatan yaitu bullying seperti itu. Sampai ada salah satu kakaknya yang menampar Ellie karena mereka tidak pernah mengajarkan Ellie perbuatan seperti bullying itu. Saat Ellie hendak pulang ke rumah, ayahnya sudah berdiri membelakangi Ellie. Ayahnya terlihat sangat marah kepada Ellie. Ia berkata dengan cara membentak Ellie. Ia memarahi Ellie saat itu, bahkan memecahkan foto keluarga mereka sampai foto itu pecah. Dari saat itu Abimanyu menyuruh anaknya, bahkan mengusir anaknya untuk keluar dari rumah. Ia berkata kalau Ellie itu sudah bukan anaknya. Dari sana Ellie keluar dari rumah karena telah diusir oleh ayahnya. Ellie merasakan rasa sakit kenapa ayahnya mengusir dia, padahal Ellie sudah tidak salah. Di jalan, Ellie nangis terseduh-seduh karena melihat perbuatan Serena yang memutarbalikkan fakta, menuduh dirinya adalah pembuli. Tetapi teman-temannya mau menunjukkan bukti yang sebenarnya kepada kakak-kakaknya. Teman-temannya menunjukkan bahwa Ellie tidak salah, melainkan Serena lah yang salah. Dari sana, Nathan, kakaknya, menyusul ke rumah untuk melihat apakah Ellie sudah masih ada di rumah atau tidak. Di rumah ternyata Ellie sudah tidak ada. Ellie sudah pergi meninggalkan rumah. Saat itu ayahnya masih berdiri. Ayahnya merasa bukanlah ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dia merasa keluarganya hancur hanya karena satu masalah. Kakak-kakaknya mulai mencari Ellie pergi ke makam. Saat itu di makam Ellie sedang sendirian. Tiba-tiba di belakang ada sosok yang memegang pisau, ingin menusuk punggungnya. Tapi saat itu ada kakaknya yang berhasil menolongnya, yang membuat kakaknya yang tertusuk oleh pisau tersebut. Dari sana Ellie tidak sadarkan diri dan juga kakaknya. Saat di rumah sakit, Ellie hendak kabur dari rumah sakit karena ia merasa rumah yang saat ini bukanlah rumah untuknya. Dan Ellie pun pergi, meninggalkan keluarganya. Hikmah dari buku ini mengajarkan kita harus tetap sabar. Walaupun kita sering merasakan rasa sakit yang bertubi-tubi. Dan juga kita belajar tentang penyesalan selalu ada di akhir. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.